Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat pembicara satu Ibu Dr. Sofi Suryanisman, Ibu Dr. Dewi dari Netra Klinik Spesialis Mata, dan juga Bapak Moderator Pak Sri Widodo Bardi. Dan lupa kami menyapa juga kami partner kami Jabar Unpad, Fakultas Farmasi, serta media partner kami TV Harmoni serta Rase FM. Terima kasih juga, selamat pagi Netra Klinik Spesialis Mata dan Yayasan Binasan Prima. Bismillahirrahmanirrahim. Bisrohli sadri wa yassirli amri wa hlul lisani yafqahu qawli. La haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah, ini kita masih diberi nikmat sehat dan diberi kesempatan untuk mendapatkan ilmu dari HP-nya. Dari ahli sekarang ini kita mau bicara tentang product branding talk, di mana kami dari Entalpi sebagai penyelenggara dari webinar ini adalah sebuah lembaga training dan konsultan yang mana pada masa pandemi COVID ini kami berinisiatif untuk mencoba memberi kontribusi khususnya bagi Merah Putih untuk bisa berbagi ilmu, dan alhamdulillah Entalpi sudah menyelenggarakan 3 webinar, dimulai dengan pengenalan vaksin COVID-19 ini sudah sampai mana untuk Indonesia, kemudian dilanjutkan dengan kesehatan mental, lalu kemarin kita mencoba dengan sosial media untuk marketing seperti apa, dan alhamdulillah insya Allah hari ini kita akan mencoba mendengarkan langsung mengenai produk dari 2 narasumber yang sudah malang melintang, banyak makan asam garamnya di dunia bisnis. Bagaimana sih mempertahankan bisnis di tengah pandemi ini, kemudian nanti bagaimana beradaptasi dengan new habit, apa sih cara kreatif yang bisa di-sharing oleh para pembicara ini sehingga kita tetap optimis untuk bisa melewati masa ini. Insya Allah, alhamdulillah teman-teman, khusus untuk webinar keempat ini, Entalpi mencoba untuk mengajak para pesertanya untuk berkontribusi donasi bagi tenaga medis. Kalau 3 webinar sebelumnya, kami memang berkontribusi untuk memberikan SKP kepada para apoteker yang ikut mengajukan untuk pengajuan SKP-nya untuk yang webinar ini. Kami mengajak untuk berdonasi. Alhamdulillah, untuk ikut serta berdonasi ini nanti akan di-sharing oleh Pak Dodo akhir, dan insya Allah hari ini kita akan coba mulai untuk mendengarkan sama-sama saatnya untuk mencari ilmu tentang produk branding ini seperti apa. Saya persilahkan waktunya kepada Pak Dodo untuk melanjutkan moderator. Tetapi sebelumnya saya mohon kepada teman-teman yang akan mengikuti webinar ini untuk mengikuti tata yang ada di mana, mohon dengan sangat untuk mute speakernya dan memberi kesempatan mikrofon bisa aktif hanya untuk pembicara sehingga kita bisa fokus. Serta mohon nanti di tengah-tengah mohon untuk tidak share screen agar kita bisa mengikuti jalannya webinar ini dengan baik. Serta jangan lupa saya mengingatkan kembali untuk mengisi daftar hadir peserta sehingga nanti e-sertifikat dapat diterima oleh teman-teman di akhir acara ini. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Forum saya serahkan kepada moderator.
Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Dr. Evi Sylvia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Alhamdulillah ya kita bisa masuk ke webinar seri keempat ini, dan tadi sudah disampaikan oleh Bu Evi bahwa hari ini mungkin spesial ya karena ada kegiatan donasi, dan alhamdulillah nanti kita lihat berapa yang terkumpul. Pertama-tama tentunya mengucapkan terima kasih kepada kedua narasumber kita, Ibu Dr. Sofi Suryasmia SEMAK dan Ibu Dr. Dewi Trin, spesialis mata. Apa kabar Ibu? Semoga sehat selalu ya, amin. Baik. Ya. Kemudian saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu, para hadirin webinar. Berdasarkan data yang masuk, ini sebetulnya peserta kita ini makin beragam ya, dari pelaku usaha, ada profesional, ada juga mahasiswa, dan masyarakat umum dari berbagai daerah di Indonesia. Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama, para peserta bisa masuk ke ruangan kita ini, karena kalau di itu ada 303 orang ya. Nah, mudah-mudahan nanti bisa mengikuti di ruangan ini secepatnya. Selanjutnya mungkin karena ini masih suasana Lebaran, perkenankan saya dan Entalvi juga mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri kepada Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf lahir batin, dan kita doakan bersama bahwa pandemik ini segera berlalu dan semoga kita semua diberi kesehatan dan keselamatannya dalam menyongsong era baru yang harus kita masuki segera, tadi seperti sudah disampaikan oleh Ibu Evi. Bapak Ibu peserta webinar yang saya hormati, seperti yang sama-sama kita maklumi bahwa setelah kita melewati puncak pandemik selama mungkin kurang lebih 3 bulan ya, masyarakat mengurangi aktivitas, kemudian juga kebanyakan berada di rumah, dan kegiatan-kegiatan pendidikan, keagamaan, dan juga ekonomi itu sepertinya ya sebagian besar dilakukan di rumah. Nah, sekarang kita mencoba bersiap-siap lagi untuk memikirkan secara bertahap bagaimana kembali menghidupkan roda perekonomian kita. Dan sudah menjadi naluri kita sebetulnya, manusia ini memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan kondisi yang ekstrim sekalipun ya. Namun kalau kita lihat pandemik ini sifatnya luar biasa ya, karena mungkin kita belum pernah mengalami sebelumnya, kecuali yang dulu mungkin pernah baca pandemi flu Spanyol mungkin ya, tapi mungkin kita juga hanya tahu dari sejarah. Nah, sehingga memang diperlukan tambahan pengetahuan yang cukup ya, kemudian persiapan agar nanti kita mampu bertahan dan melanjutkan perekonomian ini secara berkelanjutan. Nah, salah satu hal penting yang harus dibangun sekarang ini menurut kami adalah branding ya, salah satunya. Karena nanti mungkin terbuka kesempatan produk atau jasa kita bisa dikenal secara global, dan bahkan kita bisa bersaing mungkin dengan brand-brand ternama yang sudah lebih dulu ada. Sekarang ada platform digital, online, dan media sosial, mungkin sebetulnya siap memfasilitasi itu gitu. Nah, kalau saya baca-baca gitu ya, mungkin nanti para narasumber akan lebih mendalam. Brand yang kuat itu memang dapat dengan mudah dikenal oleh konsumennya ya, sehingga walaupun nanti banyak persaingan, tidak akan mempengaruhi jika brand kita sudah kuat. Jadi alangkah pentingnya kita mencari tahu apa itu produk branding, kemudian mengapa sangat penting, dan bagaimana membangun produk branding ini di masa new normal nanti. Dan untuk itu, untuk mengetahui semua itu, alhamdulillah ya, kita sudah ditemani oleh dua narasumber yang memang tidak perlu diragukan lagi lah pengalamannya. Mereka memiliki kompetensi di bidangnya masing-masing, kemudian ya sekaligus praktisi yang sudah bersedia untuk membagi pengalaman, sehingga memiliki
kisah-kisah sukses yang dapat menginspirasi kita semua. Saya akan bacakan dulu biodata singkat narasumber kita. Pembicara pertama nanti adalah Ibu Dr. Sofi Suryasmia, SEMAK CA CWM CGP. Ini mohon maaf nih, saya agak awam ya dengan gelar-gelar di belakangnya itu. Nanti mungkin Ibu Dr. Sofi bisa menyampaikan. Lahir di Bandung tanggal 27 Oktober tahun 1966. Pendidikan beliau akuntansi, kemudian magister akuntansi dan doktor ditempuh di Universitas Padjadjaran. Nah, beliau ini berkarir sejak tahun 1989 ya sampai 2018. Kalau dilihat itu mulai dari staf, lalu karirnya terus naik sampai pemimpin divisi dana jasa konsumer. Nah, saat ini beliau menjadi direktur utama dana pensiun BJB, kemudian menjadi dosen STI Ekuitas, juga menjadi dosen tamu di Maksi, di MM Unpad, SBM ITB, dan pengurus DPP IWAPI. Banyak sekali di CV beliau dicantumkan bagaimana menjadi trainer dan juga aktif mengikuti forum-forum ya di dalam dan luar negeri. Kemudian pembicara kedua adalah Dr. Dewi Tirini, spesialis mata, magister kesehatan. Nah, kalau ini saya familiar gitulah, spesialis mata dan magister kesehatan. Beliau itu seorang profesional yang telah berhasil membangun suatu sarana kesehatan besar di Bandung, dan tadi sudah disampaikan tempat tanggal lahir di Sawah Lunto, 14 Mei 71, pendidikan beliau di Fakultas Kedokteran, Universitas Padjadjaran, dokter spesialis mata, subspesialis katarak bedah refraktif, mohon maaf. Kemudian magister kesehatan di Universitas Padjadjaran, dan beliau adalah founder dan direktur Netra Klinik Spesialis Mata. Alhamdulillah ya, jadi sudah profesional dan memiliki pengalaman langsung di bidang membangun klinik. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan kepada pembicara pertama, Ibu Dr. Sofi Suryasmia, untuk menyampaikan materi mengenai brand dari perspektif bisnis. Dan kepada Ibu Sofi, waktu dan kesempatannya kami persilakan. Silakan. Terima kasih Pak Moderator, Pak Widodo. Mungkin saya minta, ini ada yang masuk sedang melakukan presentasi. Boleh iya. saya ya, di close dulu. Sebentar. Mbak Nisha Fahasik, mohon stop share. Mohon bantuannya. Mohon bantuan Pak Nasrul mungkin ya, bisa ini. Bu Sofi itu bisa di ini Nah, silakan Bu Sofi present, nanti dia akan menggantikan presentasi yang tadi. Ya. Sudah muncul belum Pak Widodo? Belum, sebentar. Seperti tadi mungkin Bu ya, diklik PowerPoint-nya. Nah, udah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati di sini ada Ibu Evi dari Entalki dan juga dari Injabar. Kemudian yang saya hormati juga Ibu Dr. Dewi ya. Dan Bapak moderator kita Pak Widodo.
Kemudian saya menyapa teman-teman, Bapak Ibu yang saya hormati, yang hebat-hebat bisa ikut di sini. Saya merasa tersanjung. Terima kasih atas perhatiannya dari Ibu Dr. Evi ya. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam pagi. Selamat pagi. Ya, kita walaupun sudah siang tetap brandnya semangat pagi ya, Bu. Semangat Ya. pagi. Oke. Ya, semangat pagi. Ya. Baik, hari ini kita akan bercerita tentang brand ya. Di sini dari sisi bisnis perspektifnya. Tentu kita lihat awalnya itu brand itu hadir dari marketing strategi ya. Marketing strategi kita ini ada beberapa, termasuk di situ ada mix marketingnya ya. Mix marketing itu dari mulai apa? Dari mulai produknya ada dulu, P, yang 7P ya Pak ya. Ada produk, kemudian price ya, kemudian place, nah kemudian juga bisnis ininya salesnya dan lain sebagainya sampai dengan ujungnya itu adalah promotion. Nah di dalam promotion itulah diperlukan suatu cara untuk kita bisa menyampaikan kembali kepada masyarakat itu dalam bentuk apa. Nah supaya memudahkan penyampaiannya maka diperlukan branding. Nah branding ini maka kita akan meng-create untuk apa? Terutama untuk atraktif new customer. Kalau yang sudah tahu kan, sudahlah, udah nggak pikirin lagi gitu ya. Tapi walaupun itu juga tetap harus di maintain. Nah, kemudian di sini saya sampaikan brand merupakan elemen yang memberikan identitas pada sebuah bisnis itu, gitu ya. Jadi brand bukan hanya sekedar logo, nama perusahaan, tetapi image, persepsi seseorang tentang produk atau perusahaan kita semua gitu ya. Brand adalah kombinasi lengkap seperti itu. Nah di sini bagaimanapun brand itu akan menunjukkan image, citra dari suatu perusahaan. Nah di sini Bu Sofi, saya Bu Sofi sampaikan mohon maaf. ya. Bu Sofi mohon maaf, ini ada yang sebetulnya tidak sengaja masuk ya, itu dari Fajar Eko. Silakan diulang lagi ininya, presentasinya, Bu. Oke. Oh, tadi ada yang masuk dari mana? Ini sebenarnya kalau di HP itu nggak tahu, mungkin ada apa karena sensitif ya, suka ke ini dari HP peserta. Oh oke. Tapi nggak apa-apa. Sekali lagi kepada peserta mohon untuk tidak share apapun ya, karena mengganggu presentasi dari pemateri. Oke. Baik, saya mulai dari mana ya? Tadi dari marketing strategi atau sudah tadi? Sudah. Di ini lagi Bu, di apa? Ulang. Ya, masuk lagi presentasinya. Oke. Baik. Ya, baik. Saya mulai dari kita membangun brand ya. Membangun brand ini dimulai dengan marketing strategi. Ya. Nah, jadi branding itu bagian sangat detailnya dari marketing strategi. Marketing strategi itu kita mempunyai marketing ya 7P itu ya. Ada yang 6P, ada yang 5P, bahkan ada yang 13P gitu ya, tergantung P yang diperlukan. Nah, yang terutama di sini kita perlu produk dulu ya. Kita perlu produk. Kemudian yang P kedua perlu apa? Price-nya ya. Setelah perlu price-nya, tentu apa? Place-nya di mana? Ya, gitu. Nah, kemudian berikutnya bisa ke bisnisnya, ke modelnya. Nah, tetapi ini yang terakhir itu adalah promotion. Nah, promotion, di bawah promotion itu ada namanya brand gitu. Nah, promotion ini untuk bisa menyampaikan pesan-pesan kepada masyarakat tentang produk kita. Kalau kita tidak menggunakan branding, tentu kita akan kerepotan kan kalau misalkan dengan kata-kata yang panjang-panjang dan sebagainya. Tentu kita harus membuat visualisasi. Nah,
di sini sebetulnya langkah pertama dari metodologi pemasaran inbound itu ya, maksudnya inbound marketing itu untuk atraktif new customer awalnya itu gitu ya. Karena kalau yang sudah mengenal dengan baik ya sudah nggak ada masalah ya. Nah, ini Bu Sofi, mohon maaf sekali lagi, ya, bisa diulang ya, lagi Bu ininya PowerPoint-nya, dimunculkan kenapa? lagi, share lagi Oh, PowerPoint-nya. nggak muncul? Tadi ada ketimpa oleh peserta, nah sekarang Oh, oke. dimunculkan lagi. Mohon maaf ini. Oh iya, 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 nggak apa-apa. Bentar, bentar. Sekali lagi kepada peserta ya, untuk tidak men-share apapun, terutama dari HP itu suka sensitif masuk. Nah, silakan dilanjut. Oke, lanjut aja ya. Ya, Nah, jadi brand itu merupakan elemen yang memberikan identitas pada sebuah bisnis itu. Ya, bisnis baru atau yang sudah existing sebelumnya. Jadi brand bukan hanya sekedar logo atau nama perusahaan, melainkan image atau persepsi seseorang tentang produk atau perusahaan kita. Ya, nah brand adalah kombinasi lengkap dari asosiasi yang orang bayangkan ketika mendengar sebuah nama perusahaan atau produk kita. Nah, jadi kita membangun brand itu tidak hanya sekedar produk brand, tetapi muncul dari image dulu, image corporate image. Nah, bisa jadi langsung brand nggak tahu corporate-nya apa dan lain sebagainya, mungkin bisa saja seperti itu. Nah, nanti kita bahas lebih lanjut. Yang pertama kita sampaikan corporate image. Corporate image itu persepsi halayak terhadap identitas yang disodorkan ya. Jadi dengan kata lain, corporate image adalah bagaimana masyarakat dalam hal pembeli, supplier, konsumen, atau masyarakat keseluruhan mempersepsikan perusahaan tersebut. Seperti misalnya Bank BJB, Bank BCA, itu kalau dari sisi bank. Nanti kita lihat. Jadi image-nya, image-nya Bank BJB apa, kemudian image-nya Bio Farma apa, image-nya Universitas Pajajaran, image ya. Nah, image itu citra ya, dapat dikatakan sebagai persepsi masyarakat tentang pengalamannya. Oh ya, saya tahu tentang Bio Farma. Oh, saya tahu tentang Netra. Oh, saya tahu itu kan perusahaannya. Jadi image. Nah, kemudian menurut Freddy Langkuti, di sini ada citra atau merek ya, citra merek ya, brand image. Nah, ini masuk ke brand image. Jadi corporate image-nya sekarang brand image, lebih kepada mereknya ya, produknya. Nah, persepsi merek yang dihubungkan dengan asosiasi merek yang melekat dalam ingatan konsumen. Saya sambil pakai alarm. Nah, kemudian kita lihat, nah, kita masuk nih corporate image. Yang seperti apa nih corporate image yang tadi saya sampaikan? Ada Bank BJB, ada Farmasi Unpad, Kimia Farma, Indo Farma, ya, Bio Farma, kemudian ada Kalbe, di sini ada Gordian, nah, terus ada Apotek K24, ya, di sini ada perusahaan obat ya, Jerman, kemudian sudah muncul. Nah, ini di Mekah Nahdi gitu ya. Nah, itu corporate image. Jadi untuk membangun corporate image. Nah, biasa saja tidak hanya corporate-nya saja yang disebutkan. Misalnya untuk membangun negeri jadi untuk membangun corporate image. Nah, kemudian setelah kita tahu corporate image kita yang akan kita bangun, misalnya kalau dalam kita sebagai UMKM atau apotek, ya, bentuk perusahaannya dulu yang dibangun image-nya. Nah, misalnya Batagor, misalnya Batagor kan sudah ke produk ya. Nah, tetapi Batagornya namanya mau apa dari corporate-nya gitu. Batagor yang dikenal, misalnya Batagorku, Super Batagor, misalnya seperti itu. Nah, sekarang masuk ke corporate branding. Tadi corporate image, sekarang corporate branding. Corporate branding adalah di mana nama perusahaan dijadikan nama brand. Nah, jadi misalnya, mohon maaf, tadi ada misalnya Apotek Netra. Nanti mungkin di Bu Dr. Dewi yang akan lebih explore lagi ya. Nah, kemudian kalau di sini kita lihat seperti BMW. Nah, itu corporate branding. Jadi nama perusahaannya dijadikan itu Toyota, misalkan gitu ya. Nah, dijadikan corporate branding. Nah, kemudian ada lagi berikutnya adalah product branding. Bagaimana dengan product branding?
product branding di mana masing-masing produk nama sendiri. Bahkan nama perusahaannya tuh nggak kedengeran, nggak sampai terdengar. Ini apa namanya, ada kue, snack, misalkan maaf ya, ciki, misalnya produk brandingnya. Tetapi itu kita nggak pernah mempermasalahkan tuh produknya siapa ya. Kalau produk branding nggak tahu nih yang mana. Oke. Nah, yang ketiga itu adalah house branding. House branding itu adalah menggabungkan antara corporate branding dan product branding, ya. Nah, misalnya nanti kita ada contoh-contohnya, ya di sini. Jadi menggabungkan, misalnya kalbe, ada makanan apa itu yang chill meal apa dan sebagainya, makanan bayi ya. Tapi di sebelahnya itu selalu memasang kalbe, gitu. Nah, itu merekatkan antara product branding dan corporate branding. Nah, terakhir itu adalah personal branding. Merupakan kunci itu biasanya kalau personal branding itu kan kita suka dengerin itu ada personal brandingnya sudah dibangun. Personal branding untuk bisa dari orangnya sebagai CEO-nya, owner-nya gitu ya. Seperti Pak Hermanto yang punya hotel terbesar di Surabaya misalnya. Nah, dia nggak pernah memunculkan personal branding dia. Atau misalkan Pak CT gitu ya. Nah, CT Group, nah kan gitu personal branding, brand personalnya beliau kan, gitu yang dimunculkan. Nah, atau misalnya Bu Feni Safira yang punya Safira ya. Nah, Bu Feni-nya muncul sebagai personal branding di mana-mana untuk di Facebook dan sebagainya masuk. Nah, termasuk kita sendiri nih Pak Sri Widodo misalkan kita sebagai profesional atau apoteker dan sebagainya. Kita bisa melakukan personal branding. Pak Widodo, aman semuanya? Aman, aman. Oke. Nah, kita masuk ke contoh ya di sini. Jadi yang tadi saya ceritakan di sini nih, tadi penjelasannya corporate branding itu bagaimana? Oke. Ada nama perusahaan yang dijadikan nama brand. Jadi ini sebetulnya nama perusahaan, tetapi dijadikan nama brand, ya. Perusahaannya McDonald, gitu ya, tapi dijadiin branding McDonald. Kemudian BMW, Google, Adidas, ya. CNN, Harley, nah gitu ya. Oh, BJB di sini ada BJB Sahabat Usaha Layanan UMKM. Jadi BJB-nya disebut ya. Nah, Starbucks kan gitu ya. Nah, nggak disebutin nanti di bawahnya ada coffee milk apa enggak kan? Di sini sebutin corporate branding. Jadi benar-benar dijadikan ini. Nah, itu yang tadi yang perusahaan besar ya. Sekarang kita masuk corporate brandingnya perusahaan-perusahaan yang ini nih. Nah, di saya mencontohkan ini ada Redberry Wedding ya. Redberry itu wedding ya, kebetulan mohon maaf agak bukan promosi juga ya, karena memang ini punyaan keponakan saya nih. Jadi judulnya dia Redberry Wedding. Jadi corporate-nya dia nggak punya produk misalnya untuk pengantin Sunda, pengantin Jawa, enggak. Nah, pokoknya Redberry Wedding aja, corporate aja gitu. Seperti contohnya Safira, perusahaan Safira, udah Safira corporate branding. Di bawahnya ada produk-produknya, ada baju muslim, ada makanan, ada apa, tidak disebut lagi. Nah, kemudian berikutnya adalah, mohon maaf juga ini ada Studio Hikari. Ini kebetulan punya anak saya, kebetulan masih kuliah di SBM, tetapi karena diharuskan membuat suatu perusahaan, dia membuka namanya Studio Hikari. Jadi kalau kita lihat produknya, ini produknya bukan produk dia, tapi produk dari Fuji. Tapi dia nge-rebranding ya, maksudnya nge-rebranding ininya nih. Apa? Jadi si kameranya itu kamera recycle. Kamera harusnya langsung buang, disposable. Tetapi dia tidak disposable lagi, tetapi bisa reusable. Bisa diulang lagi, isi ulang dengan ini nih isi film yang zaman dulu tuh ya. Kalau teman-teman yang zaman sekarang mungkin milenial sudah nggak ada nih, milenial bisa melihat nih ya Pak Widodo ya. Iya. Gitu. Zaman saya itu. Iya, ini zaman kita nih, gitu ya. Nah, tapi zaman anak sekarang nggak bisa. Nah, ini sekarang anak saya dengan teman-temannya di sini membuat vintage photography with Studio Hikari. Jadi membuat ini. Nah, ini namanya corporate branding. Dia tidak menyebutkan produknya apa gitu, tetapi dia brandingnya Studio Hikari aja gitu. Hikari aja. Nah, si Hikarinya ini Hika sebetulnya, Hika ya, si binatang Hika ini. Nah, jadi kita bisa membuat satu branding seperti itu ya. Bisa diulang lagi, isi ulangnya kemana? Ke
studionya dia gitu ya. Kebetulan di Jalan Teguh Angkasa membuka outletnya. Jadi dia banyak sampai seluruh Indonesia, ada dari Makassar dan sebagainya. Dia kirim tuh si kameranya ini untuk diisi oleh kita nih di sini. Seperti itu. Nah, itu ya contoh dari corporate branding. Jadi teman-teman yang UKM jangan khawatir. Aduh, rasanya susah apa ya corporate branding atau apa disebutnya host branding atau apa. Nah, ini ya jadi apapun bisa gitu. Nah, kemudian sekarang masuk ke produk branding. Produk branding lebih kepada apa? Nama-nama brandingnya, ya. Tapi disebutnya tidak langsung gitu ya. Nanti misalnya di sini juga ada produknya anak saya juga di Tokopedia ya, toko bayi ya, namanya di sini Little Gibbs. Nah gitu. Dia tidak menyebutkan produk-produknya lagi gitu ya. Nah seperti itu. Nah di sini ada link aja. Kita nggak tahu link aja produknya siapa ya. Gitu. Kemudian di sini ada byte, terus kemudian di sini ada CDR ya gitu. Terus kemudian ada Inefonse. Di sini kecuali kalau kebuka dusnya baru kelihatan. Gitu. Nah terus ini ada tanda mata si muda nih Bang BJB ya. Nah ini nggak kelihatan nih Bang BJB-nya nih, tanda mata si muda. Tapi kita tahu produknya tanda mata itu produknya Bang BJB. Nah, seperti itu. Nah, kemudian contoh berikutnya yang tadi ya, kita kan ada 3 tuh kan, ada 4 ya. Nah, yang 3 adalah host branding. Nah, contoh host branding apa? Nah, oke, kita mulai dari yang Bang BJB tadi ya. BJB Digi, tempelin tuh BJB-nya. Digi-nya apa? Untuk apa? Untuk SS banking, internet banking di sini. Jadi nampak BJB-nya nempel. Nah, kemudian juga kalbe nih di sini. Jadi setiap ini tuh ada tulisannya kalbe. Nah, gitu. Beri dipromosikan ini barang-barangnya ini, tetapi di atasnya ada kalbe, nempel. Dia di sini. Diapet, apa kita nggak pernah tahu kan produknya siapa. Tapi di sini disebutin top brandnya, Toko gitu. Ini juga ada feedback. Di sini ada tulisannya kalbe. Nah, kemudian ini ada akreditasi ya, host branding. Ini akreditasinya siapa ya? D3 farmasi mana ya? Gitu. Ini ditempelkan. Kemudian di sini tadi kalbe juga sama di sini ya. Nah, di sini ada obat ya. Di obatnya ditempelkan di apa? Macam dicetak di disebutnya ya dicetak lah ya di obat-obatannya gitu ya. Kemudian di sini ada ini tulisannya tuh farmasi itu produk Turki ya, tapi dititipkan di Sephora ya. Nah sebenarnya kosmetik farmasi tetapi lebih kepada apa care gitu, skincare ya, seolah-olah bener-bener obat gitu. Jadi orang akan respeknya pada obatnya gitu. Nah di sini ditempelkannya dengan Sephora quality gitu. Padahal dia nggak ada hubungannya sebenarnya dengan Sephora ini. Dia hanya ngejualnya di Sephora, tapi dia tempelkan supaya apa? Mendapatkan kenyamanan buat si ininya, customernya. Okay. Nah, yang terakhir ini adalah personal branding ya. Jadi kalau personal branding itu tadi kan produk urusan benda mati lah ya misalnya. Nah, kalau ini sekarang kita sendiri mulai dengan menceritakan kisah Anda. Siapa saya? Susun profil saya, ini siapa? Apa yang ingin Anda capai dan mengapa Anda ingin mencapainya? Kalau misalkan kita sebagai pegawai, ya kita bekerja dengan baik, kemudian kita punya inisiatif, kita punya kreatif, nah itu. Kemudian atur strategi konten marketingnya. Nah, kita juga bisa memarketingkannya sendiri gitu ya. Misalnya kita dengan menulis di mana, oh itu ya Pak Sri Widodo menulis di majalah apa, sehingga jadi dikenal tuh se-Unpad gitu ya, di farmasi Unpad maupun di Unpadnya. Kemudian membangun koneksi ini harus penting. Jadi saya bisa duduk di sini, berdiri di sini, itu karena koneksi ya, koneksi pertemanan, networking dari Ibu Evi yang satu angkatan ya di sekolah dengan Bu Dr. Evi ya seperti itu. Nah, kalau saya tidak punya teman, saya tidak akan disentuh ya seperti itu. Nah, tetapi untuk membangun koneksi itu kita nggak mungkin diam duduk di rumah terus tiduran ataupun misalnya di belakang komputer terus ya, koneksinya di situ berteman di Facebook aja, setelah itu selesai. Tidak hanya itu, tetapi kita harus ada event lokal.
ada di sosial media, ada forum-forum. Misalnya ada seminar nih, kalau seminar sekarang kan mungkin agak berkenalannya agak susah ya. Nah, tapi kalau seminarnya di offline itu kita bisa tukeran kartu nama dan lain sebagainya, kita aktif ya gitu. Terus yang keempat adalah Anda bisa menulis guest blog ya di blog orang lain gitu ya, seperti itu. Atau kita punya blog sendiri. Kemudian berikutnya adalah temukan seorang mentor ya, guru ya, guru kita apa untuk bisa memberikan insight-insight bagaimana sih harusnya saya, terus kemudian attitude saya seperti apa dan sebagainya. Kemudian ini sedikit lagi ya, bentar ya, mendapatkan liputan media. Nah, kita misalkan menulis apa di media, nah bisa disampaikan. Kemudian monitor brand Anda. Harus dimonitor, takutnya nanti kemana-mana juga ya, seperti itu. Nah, sehingga brand-brand yang tadi ini boleh dong diumumkan. Nah, itu namanya brand awareness ya. Kesadaran ya untuk menyadarkan bahwa ini. Nah, brand awareness adalah kemampuan konsumen dalam mengenali, mengingat sebuah merek termasuk nama, gambar, logo dan sebagainya. Nah, hierarkinya seperti ini ya. Dari mulai unaware of brand, brand recognition, brand recall, dan top of mind awareness ya. Nah, nanti di sini ya. Yang tadi penjelasannya di sini, nah ini hierarkinya seperti ini ya. Jadi mulai dari nggak kenal, unaware ya, kemudian brand recognition, apa pengakuan, oh ya saya tahu, nah, tapi bukan hanya sekedar tahu aja. Brand recall, oh mengulang lagi nih, apalagi kalau sudah top of mind ya, sudah tertinggi ya hierarkinya. Nah contohnya brand recognition itu seperti ini nih, merupakan strategi pengenalan sebuah merek ya. Di sini. Sebetulnya kita sudah tahu ya merek Coca-Cola. Itu saya sebutkan di sini. Nggak ada jualannya dan sebagainya ya. Produk Coca-Cola sudah tahu produk Coca-Cola. Jadi sudah top of mind Coca-Colanya. Nah, di recognition lagi dari apa? Ada produk zero. Nah, itu jadi sudah tidak perlu lagi apa? Mikir-mikir lagi, oh ya udah tahu. Nah, jadi saya membeli gitu. Oke. Nah, sekarang mengapa brand awareness penting? Ya, satu, ya, untuk menciptakan kepercayaan pelanggan, percaya nih. Kemudian yang kedua, memudahkan menjaring konsumen baru. Terus yang ketiga, meningkatkan brand equity, kekuatan brand. Nah, kita nanti sampaikan kekuatan brand. Terus yang terakhir adalah supaya konsumen supaya lebih loyal. Kalau misalnya tidak kita brand awareness itu tidak disampaikan, kita tidak pernah tahu konsumen ini seperti apa. Makanya di sini harus ada campaign. Nah, masih terus saja nggak apa-apa, Pak. Sorry. Agak dipercepat. Pak Widodo masih terus sebentar ya? Yes. Oke, saya percepat ya. Yeah. Nah, di sini brand awareness-nya seperti ini, namanya apa, duration-nya seperti apa, kemudian message-nya termasuk budgetnya berapa, ya. Nah, yang tadi saya sampaikan ada brand equity, brand itu kekuatan, ya, kekuatan. Nah, ini harus ada quality, ada identifikasi dan loyalty. Nah, ini contohnya ya. Ini nama-namanya seperti tadi. Nah, ini kalau ini brandingnya semuanya, ini semua branding. Nah, ini brand equity matrix-nya seperti itu, ada recall, recognition, jadi ada kekuatan. Nah, seperti ini. Nah, di sini contohnya nih brand equity. Walaupun ini udah tahu nih teh botol, pasti kalau misalnya begitu saya tahu, oh ini teh botol, oh tahu. Padahal kita nggak pernah tahu dari sostronya ya. Tapi karena brand equity-nya dari sostro sudah terbentuk. Inginnya sostro, nggak mau yang lain gitu. Nah, ada lagi nih brand image, PS-nya brand awareness ya. Jadi image, nah, untuk membangun image. Nah, brand association itu dikumpulin semuanya ya. Semua yang berkaitan dengan merek. Nah, bagaimana ini cara membangun brand awareness? Ini penting sekali nih, ya. Dari satu, misalnya cara membangunnya bagaimana? Yang tadi free premium. Nah, ini saya langsung aja lah ke contohnya di sini. Ini catatannya di sini semua ya. Kalau mau di copy nanti ini silakan. Nah, satu, ini premium. Premium itu apa? Ngasih gratis dulu gitu ya. Nah, ngasih asuransi COVID. Nah, ini kalau misalkan perusahaan asuransi. Kemudian dua, partnering Starbucks dengan apa? BCA dengan Starbucks nih bikin co-branding. BJB dengan Starbucks co-branding. Kemudian yang ketiga referral program. Referral program itu
ayo ngambil temennya ya, misalkan pembelian rumah, disebutnya marketing ini referral ya, gitu. Jadi nanti dapat pendapatan kalau ngambil teman lagi gitu ya, seperti itu. Kemudian yang keempat, infografik, disebutin itu waspadai corona, pakai grafik-grafik seperti itu. Kemudian customer review, ini penting customer review. Oh, wedding yang tadi ada customer review-nya, Hikari tadi ada customer review-nya. Kemudian yang enam, sosial media. Nah, sosial media seperti ini, seperti biasa udah terkenal lah ya, udah biasa lah teman-teman. Kemudian video marketingnya juga harus terpandu ya dengan baik ya, jadi biar bagus gitu. Kemudian ada free content. Nah, kontennya bisa konten yang free dan sebagainya bisa masuk ke dalam sana. Kemudian ini 9 ya, influencer marketing. Nah, influencer marketing juga perlu ya, yang bisa mode-to-mode-nya. Influencer itu bisa orang dekat kita menginfluence atau juga menginfluence dari blog atau dari orang-orang terkenal ya, atau artis dan sebagainya kalau memang lebih masif lagi. Ada podcast itu ini zaman sekarang nih ya, saya juga baru tahu-tahunya beberapa akhir ini. Jadi dia cuma bicara aja, voice aja, tapi dia bisa menyampaikan apa yang menjadi pesannya. Kemudian keterikatan emosional. Nih di sini ada start moving. Nah di sini ada fotonya ya seperti ini ya. Nah gitu. Nah, jadi bagaimana emosionalnya ini iklan ini. Kemudian car wraps ya di sini. Bisa mobil ini kita branding gitu ya, kayak BJB, Bank Mega, ini branding di mobil-mobil. Kemudian bisa juga kalau misalkan kita punya produk makanan atau produk obat dan sebagainya. Kemudian free buys ini Veterans Day, untuk apa? Free untuk veteran misalnya gitu. Kemudian ada lagi social fokus ya, fokusnya kemana? Ke SME. Kemudian ada LinkedIn-nya publisher. Saya pengen masuk ke situ karena lebih profesional. Terus ada pro storytelling. Nah ini caranya ya, yang tadi brand awareness. Tulisannya banyak seperti ini. Nah, yang berikutnya adalah unique personality. Nah, ini banyak loh unique personality. Tapi saya contohkan satu aja. Bisa contohnya seperti Johnson ya. Si Johnson ini menyampaikan unique personality. Jadi untuk orang-orang yang care, ibu-ibu yang care, pakainya ini nih Johnson nih gitu. Nah gitu ya. Jadi sebenarnya secara hero-nya, secara lover-nya bisa banyak ya, personality branding. Kemudian event marketing nih, event marketing perlu sekali nih. Di sini ada ada event-event kita ikuti. Dan ada media gathering. Media itu panggil seluruh media untuk mempromot produk kita. Kemudian pameran, di sini ada pameran. Kunjungi pameran, obat-obatan sebagainya. Kemudian sponsorship. Nah, kita bukan sekedar ikut ngeluarin uang ya sekian juta, tapi ikut sponsor. Tetapi jadi lebih terkenal. Ini seperti sponsor di mana? Bola itu kan banyak nempel di baju ya. Kemudian ada kuis berhadiah ya. Merchandise itu tidak gratis begitu aja dilempar, dibagi-bagi, tapi dipakai kuis berhadiah untuk akhir tahun seperti apa dan sebagainya ya. Nah, itu pada akhirnya nanti kita ada indikator brand awareness-nya. Nah, bagaimana membuat brandnya, harus tahu kita people-nya itu seperti apa, terus your product-nya seperti apa gitu ya, dari sisi customer dan sebagainya. Itu story-nya, ada story nggak kita buat produk ini? Saya misalkan punya produk sate ya. Nah, story-nya itu supaya orang-orang itu jangan cuma makan makanan orang Jepang, orang Korea aja yang di sini, harus tahu dong makanan Indonesia juga. Jadi punya filosofi tersendiri gitu. Terus your look-nya seperti apa nih? Ya, warna-warnanya mau dibikin seperti apa? Channel yang tadi ya, channel yang tadi. Nah, toolkit-nya juga harus ini. Nah, jadi kalau nanti kita bikin brand, itu harus tahu brainstorming-nya di kompetitor gimana, ya, ada enggak, takutnya nanti double gitu kan. Kemudian desainnya itu harus ini ada prosesnya, ada riset dikit-dikit kalau yang tergantung di ini kita ya, perusahaan kita besar kecilnya, sampai dengan monitoring, ada rebrandingnya ya seperti ini, kemudian diciptakan. Nah, ya, tiba-tiba ada logo seperti ini kan, kita pasti tahu kan logo itu Nike walaupun nggak ada tulisannya. Kemudian nah ini identity system. Nah ini seperti Farmasi Unpad punya
branding di kaos, di mana dan sebagainya ya. Oke. Kemudian ada style guidelines. Nah, style guidelines-nya mau seperti apa nih? Walmart, BJB. Harus ada guidelines. Jadi kita nggak bisa sembarangan. Misalnya Bang BJB mau bikinnya seperti ini. Farmasi Unpad mau begini, beloknya ke sini F-nya. Nggak bisa. Harus ada guidelines ya. Nah, kemudian, ini harus dimonitoring di branding. Nih dari EMA jadi EMA begini. London ini. Jadi ini harus ada monitoring kalau mau rebranding juga. Terus ada juga yang harus konsisten ya. Nah seperti ini, kalau Pepsi kan nggak konsisten kan, dirubah sampai sekarang seperti ini. Coca-Cola, lihat konsisten dari tahun berapa sampai tahun berapa, ya sampai sekarang contohnya. Nah itu ini dari identify-nya, kemudian visualnya harus ada ikonografi, typografinya, produknya, kemudian choosing the color-nya ya, lihat color-colornya, kemudian brand positioning gimana nih, brand positioning kita ada di mana sih brand kita gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, nanti yang tadi ya sosial ini media itu ada Facebook, ada Instagram, ada YouTube, nah seperti itu. Nah, terakhir ini ada application-nya. Jadi si brand kita itu diaplikasikan kemana nih, ya. Nah, jadi kita harus tahu nih diaplikasikannya ke mana nih. Ya ada ke mana? Ini ada ininya nih, ke ada kartu nama, ada kemana. Nah, kita bikin checklist-nya nih. Harus sama semuanya gitu, ya. Nah, seperti ini ada brand application checklist-nya. Untuk di advertising gimana, untuk di stationery gimana, gitu ya. Nah, sehingga kita juga bisa desain untuk voice-nya, ya, seperti itu. Terus monitoring tuh brand-nya, jangan sampai kemana-mana, gitu kan ya. Seperti ini, nah, saya ini. Jadi terakhir kesimpulannya bahwa kita memang brand ini harus di set sedemikian rupa supaya orang semakin. Itu saja dari saya. Saya tunggu nanti jika ada pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, betul-betul lengkap ya, dan juga membuka wawasan kita semua. Saya jadi semakin tertarik nih. Sepertinya perlu kursus mungkin ya, Dr. Sophie ya, kalau mau betul-betul detail dan juga mengaplikasikan. Nah, mungkin secara umum tadi sudah disampaikan. Kita lanjut dulu kepada narasumber kedua. Silakan Dr. Dewi, waktu dan kesempatannya dipersilakan.